berjumpa dengan saya. Sebelumnya perkenalkan saya. Nama saya biasa dipanggil dengan panggilan Yoga. Atau bisa juga menyebut nama lengkap saya Sabto Sayoga. Lebih lengkapnya lagi Tugiman Sabto Sayoga. Dan saya juga punya nama sosial, yaitu dengan panggilan Menyut Sayoga. Kalian juga bisa berkenalan dengan saya lewat media sosial yang lain, bisa lewat Facebook, ini Facebook saya, kemudian juga dengan IG, Instagram saya, bisa chatting-chatting lewat WA saya, atau juga lewat akun YouTube saya. Di sana banyak hal yang sudah saya share ke media sosial. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan beberapa hal bahwa saya akan mengajar mata pelajaran seni budaya, khususnya untuk kelas 10 jenjang SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa lewat Japri tadi, nomor yang sudah saya sampaikan, atau juga bisa tatap muka kalau nanti COVID-19 sudah berlalu. Baik, akan saya sampaikan materi pelajaran saya kali ini, yaitu tentang seni budaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada materi yang harus kalian pelajari. Jadi kita bicara tentang seni budaya, itu bicara sesuatu hal yang kompleks, yang banyak ragam, karena seni dan juga budaya itu adalah cerminan hidup manusia. Manusia hidup tentu punya adab. Ini laptop sudah menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kalian melalui PowerPoint. Sebelum kita masuk materi, perlu kalian ketahui dulu tentang kompetensi dasar yang harus kalian miliki selama belajar. Kompetensi dasar itu memiliki dua hal, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan itu segala sesuatu yang sifatnya teoritik. Kemudian keterampilan itu sifatnya praktek. Pengetahuan yang pertama adalah memahami konsep budaya, yang nanti akan berpasangan dengan keterampilan, yaitu mempresentasikan konsep budaya. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep seni, akan berpasangan dengan mempresentasikan konsep seni. Yang ketiga adalah memahami konsep keindahan. Maaf, batuk. Ada seringan batuk nggak apa-apa. Karena musim corona begini, batuk saja sekarang bisa jadi masalah. Ini kembali lagi, yang ketiga adalah memahami konsep keindahan. Yang terakhirnya adalah mempresentasikan konsep keindahan. Keempat adalah menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Keterampilannya memilih jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yang kelima, menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara.
Kemudian keterampilannya merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. 5 kompetensi ini yang akan kita pelajari di semester dasar. 5 untuk pengetahuan dan 5 untuk keterampilan. Kemudian yang di semester genap nanti akan kita pelajari menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Akan berpasangan dengan melaksanakan peniruan karya seni budaya Nusantara. Itu prakteknya. Kemudian yang ketujuh, menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Prakteknya adalah melaksanakan apresiasi seni budaya Nusantara. Kemudian menerapkan apresiasi seni budaya mancanegara. Prakteknya adalah melaksanakan apresiasi seni budaya mancanegara. Yang kedelapan adalah menganalisis karya seni budaya. Berpasangan mengembangkan karya seni budaya Nusantara. Yang kesembilan, mengevaluasi karya seni budaya Nusantara. Prakteknya adalah mempresentasikan hasil karya seni budaya Nusantara. Kemudian yang ke-10, merancang karya seni budaya Nusantara. Merancang itu teoritis, prakteknya adalah mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Jadi kalian nanti akan membuat atau mengkreasi karya seni budaya Nusantara di akhir tahun ajaran ini. Baik, kita akan langsung bicara tentang materi yang pertama, yaitu konsep budaya. Sebelum kita masuk ke materi, perlu saya sampaikan bahwa kita belajar itu ingin mencapai sesuatu atau pencapaian kompetensi yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah mempelajari materi pelajaran ini, diharapkan siswa dapat, yang pertama jelas tadi sudah saya sampaikan, yaitu mendefinisikan kebudayaan. Yang kedua, menjelaskan terbentuknya kebudayaan. Yang ketiga, menjelaskan wujud kebudayaan. Yang keempat, menjelaskan unsur kebudayaan. Yang kelima, menjelaskan fungsi dari kebudayaan. Yang keenam adalah menjelaskan pengaruh antar budaya. Itu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian raih di konsep budaya kali ini. Kenapa kita harus belajar tentang budaya? Kita tahu manusia hidup itu selalu berkaitan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita agar bisa bertahan hidup. Itu intinya. Baik, yang kita bahas yang pertama adalah pengertian budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berkaitan dengan akal, pikiran, budi kita. Sedangkan kata budaya sendiri merupakan perkembangan kata majmuk dari budi dan daya. Budi sama dengan akal. Daya adalah kemampuan. Berarti apa? Kemampuan dari akal yang dimiliki oleh manusia, sehingga nanti muncul yaitu cipta, kemudian karsa dan rasa pada diri manusia.
Itu pengertian budaya menurut etimologisnya, arti kata. Oleh karena budaya itu menyangkut masalah budi dan akal, sedangkan yang mempunyai akal budi itu hanya manusia, maka hanya manusialah yang mengenal kebudayaan. Maka seorang ahli Kristien itu berpendapat bahwa kebudayaan itu yang membedakan perilaku kita dengan perilaku makhluk-makhluk lainnya. Jadi manusia itu jelas berbudaya, kalau makhluk lain tidak. Dalam bahasa Inggris ada istilah culture atau kultur, sama dengan kebudayaan. Kemudian dalam bahasa Latin ada kata coller, yang artinya mengolah, yaitu mengolah tanah atau bertani, bercocok tanam. Dari asal kata tersebut tadi, yaitu coller, kemudian culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kenapa kita mengolah dan mengubah alam? Ya dalam rangka kita memenuhi hakikat hidup. Kalau kita berburu, kemudian buruan kita habis, terus kita mau makan apa? Kalau kita memetik buah di pohon habis, kita mau apa? Otomatis harus kita olah. Itulah. Kemudian akan kita bahas tentang pengertian budaya menurut para ahli. Pertama yang kita pelajari adalah Ki Hadjar Dewantara. Kita tahu siapa Ki Hadjar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional yang setiap tanggal 2 Mei kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. 2 Mei adalah hari lahirnya Ki Hadjar Dewantara. Dia berpendapat budaya adalah hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam usaha pencapaian kemakmuran, keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Kemudian yang kedua menurut Kuncaraningrat, itu tertulis Koenjaraningrat, jangan dibaca seperti itu, tapi membacanya adalah Kuncaraningrat. Tulisan di situ adalah ejakan lama. Mungkin kalian tidak mengenal ejakan lama itu seperti apa. Contohnya itu Koenjaraningrat, itu tulisannya, tapi dibaca Kuncaraningrat. Suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Itu pendapat dua tokoh yang saya ungkapkan. Kemudian selain dua tokoh yang dari dalam negeri tadi, yang asli Nusantara, saya akan membahas pendapat ahli yang dari mancanegara, dari luar negeri, yaitu pendapat E.B. Taylor atau Edward Barnett Taylor. Dia orang Inggris. Dia mengatakan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, tetap dari luar negeri, ini adalah Andreas Epping dari Belanda. Orang Belanda ini mengatakan atau memiliki pendapat bahwa kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain sebagainya, ditambah lagi
segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Maaf, saya sedikit batuk. Baik, itu pengertian tentang budaya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa budaya merupakan cara hidup dan pola pikir yang bersumber dari akal budi manusia, dijadikan identitas dan hak milik, serta diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat yang mencakup persoalan rohani maupun jasmani dalam rangka mengatasi hidup dan kehidupan manusia. Itu kesimpulannya. Lalu selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang pengertian budaya baik dari bahasa maupun dari pendapat para ahli, selanjutnya kalian akan saya beri tugas ini sifatnya individu. Tugas yang pertama, ya, yaitu carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengertian budaya menurut para ahli, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Sebanyak-banyaknya itu enggak perlu banyak sampai enggak, tapi cukup 10 saja, 10 ahli yang kamu cari, 5 dari dalam negeri, 5 dari luar negeri. Setelah itu tulislah pengertian itu dalam buku tugasmu. Bisa juga kamu tulis di laptopmu atau HP-mu dengan file DOS atau Microsoft Word. Ya. Lalu berilah pandanganmu, berilah kesimpulan tentang pengertian-pengertian yang kalian dapatkan tadi. 10 pengertian itu kamu rangkum, kamu berikan pendapatmu. Apa budaya itu? Lalu kirim ke guru, dan waktu kurang lebih pengerjaannya kurang lebih 1 jam mulai dari tugas ini saya berikan. Kemudian nanti kirim dalam bentuk file dengan format nama lengkap _kelas _tugas 1 _seni budaya. Itu baiklah, tugas sudah saya berikan. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di pokok bahasan selanjutnya.